Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifka Selini Mufliha dengan NIM 192231051 dari kelas Gizi 5A akan mempresentasikan hasil analisis frekuensi konsumsi bahan makanan menggunakan metode Food Frequency Questionnaire atau FFQ dari mata kuliah Survei Konsumsi Pangan Praktikum. Asupan gizi pada usia dewasa muda, misalnya mahasiswa, penting untuk diperhatikan karena berdampak pada kesehatan jangka panjang. Nah, salah satu cara untuk menilai asupan gizi dan pola konsumsi pangan tersebut adalah menggunakan metode FFQ. Tujuan dari praktikum ini yaitu mengumpulkan, menganalisis, menyajikan, hingga menginterpretasikan data konsumsi pangan mahasiswa menggunakan metode FFQ. Berikut adalah biodata responden yang diwawancara. Berikut adalah hasil FFQ responden tersebut pada kelompok pangan olahan dalam rentang waktu 1 bulan dengan 6 kategori frekuensi, yaitu tidak pernah, 1-2 kali per bulan, 1-2 kali per minggu, 3-6 kali per minggu, 1 kali per hari, dan lebih dari 1 kali per hari. Hasilnya itu menunjukkan bahwa sebanyak 98% dari jenis pangan yang termasuk dalam list atau kuesioner tersebut jarang dikonsumsi oleh responden. Hanya 2% yang sering dikonsumsi, yaitu coklat bubuk yang termasuk dalam kelompok pangan, minuman bubuk, dan konsentrat. Dan yang tidak pernah atau paling jarang dikonsumsi oleh responden yaitu produk pangan untuk keperluan gizi khusus dan kelompok pangan lainnya. Berikut adalah hasil FFQ kelompok berdasarkan skor, di mana masing-masing kategori frekuensi dikelompokkan menjadi skor yang berbeda, yaitu tidak pernah 0, 1-2 kali per bulan 5, 1-2 kali per minggu 10, 3-6 kali per minggu 15, 1 kali per hari 20, dan lebih dari 1 kali per hari 25. Nah, dari keseluruhan skor tersebut dijumlahkan dan didapatkan rata-ratanya itu adalah 302. Nah, rata-rata ini digunakan untuk menentukan apakah kelompok pangan tersebut sedikit atau banyak dikonsumsi oleh kelompok responden ini. Nah, kelompok pangan yang banyak dikonsumsi itu adalah susu dan minuman susu, serealia dan produk serealia, produk bakery, produk daging dan daging unggas, saus, dressing, dan perasa bubuk, dan makanan ringan siap santap. Sedangkan ini adalah rekapitulasi hasil FFQ berdasarkan jumlah responden, di mana frekuensinya itu disederhanakan menjadi 2 kategori, yaitu jarang dan sering. Yang tergolong kategori jarang yaitu tidak pernah, 1-2 kali per bulan, dan 1-2 kali per minggu. Sedangkan yang tergolong dalam kategori sering yaitu 3-6 kali per minggu, 1 kali per hari, dan lebih dari 1 kali per hari. Nah, frekuensi dan persentase di sini itu dihitung berdasarkan rata-rata dalam satu kelompok pangan, dan didapatkan hasil bahwa seluruh kelompok pangan dalam kuesioner ini tuh jarang dikonsumsi oleh responden, dan yang paling sering dikonsumsi itu adalah kembang gula atau permen dan coklat. Ini adalah visualisasi dalam bentuk diagram batang, dan ini adalah visualisasi dalam bentuk diagram lingkaran. Dan ini lanjutannya. Nah, dari hasil analisis tersebut disimpulkan bahwa pada survei individu, sebagian besar kelompok pangan itu jarang dikonsumsi. Nah, pada hasil kelompok berdasarkan skor, 8 dari 14 kelompok pangan itu sedikit dikonsumsi. Jadi lebih sedikit kelompok pangan yang dikonsumsi daripada yang banyak dikonsumsi. Dan adapun hasil kelompok berdasarkan jumlah responden menunjukkan bahwa seluruh kelompok pangan dalam kuesioner tersebut jarang dikonsumsi oleh responden, dan yang paling sering dikonsumsi itu kembang gula atau permen dan coklat. Saran yang bisa saya sampaikan yaitu dapat dilakukan penambahan variasi jenis dan kelompok pangan menyesuaikan sasaran dan tujuan agar hasilnya lebih representatif. Rentang waktu juga dapat lebih bervariasi, dan apabila dilakukan dalam suatu survei atau penelitian dapat dikombinasikan dengan metode lain, misalnya 24-hour food recall atau WFA, agar dapat memastikan akurasi dan validitas hasil yang diperoleh. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.